program belajar dari rumah di TVRI hari ini untuk kelas SMP, mengajak kita untuk memahami konsep waktu. Sudah sebulan kita libur sekolah. Bagaimana pengalaman liburan teman-teman kali ini? Mungkin ada yang merasa bahwa liburan bikin waktu berjalan lebih cepat daripada saat kita sekolah. Apa sebabnya ya? Yuk kita cari tahu dan memahami tentang konsep waktu sambil belajar dari rumah. Penyebab waktu terasa lebih cepat berlalu saat kita bersenang-senang. Saat libur, kita biasanya akan merasa lebih senang dan bebas. Kita tidak perlu mengerjakan tugas-tugas sekolah. Tapi, waktu libur justru terasa berjalan lebih cepat. Saat kita sedang mengalami suatu hal, cepat atau tidaknya waktu bisa berhubungan dengan perasaan kita. Kalau kita merasa bosan, biasanya waktu akan terasa berjalan lama. Sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang disuka, waktu akan terasa berjalan lebih cepat. Lalu, setelah kita mengalami suatu kejadian, hal yang bisa memengaruhi kita adalah kenangan. Saat kita liburan dan menemukan hal-hal baru, memori di otak kita menyimpan banyak kenangan. Nah, setelah libur selesai dan kita mengingat kembali, kita baru sadar kalau ternyata liburan sudah berakhir. Tapi faktanya, waktu berjalan tidak secepat yang kita bayangkan. Cara memanfaatkan waktu dengan bijak menggunakan pola 4 kuadran prioritas. Kita mungkin punya banyak hal yang ingin dilakukan, tapi pastinya akan sulit kalau kita melakukan semua aktivitas dalam sehari. Maka itu, kita harus memanfaatkan waktu dengan bijak. Caranya, kita harus menulis apa saja aktivitas yang akan kita lakukan hari ini. Lalu, kita bagi aktivitas-aktivitas itu ke dalam 4 kuadran. Pertama, aktivitas yang darurat dan penting harus dilakukan lebih dulu. Misalnya, mengerjakan tugas dan belajar untuk ulangan. Kedua, aktivitas yang penting tapi tidak darurat. Misalnya, olahraga dan bersosialisasi dengan teman. Aktivitas ini bisa dilakukan setelah aktivitas di kuadran 1 selesai. Ketiga, aktivitas yang darurat tapi tidak penting. Misalnya, telepon dari orang tua atau pesan dari teman yang menanyakan tugas. Aktivitas ini memang darurat tapi tidak terlalu penting. Bahkan, fokus kita bisa jadi malah teralihkan. Keempat, aktivitas yang tidak darurat dan tidak penting. Misalnya main game atau membuka media sosial. Pola 4 kuadran ini bisa digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan aktivitas apa saja yang jadi prioritas kita. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan waktu dengan bijak. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!